Karena combo ini banyak dipakai orang. Orang-orang juga udah terbiasa loh buat ngelawan. Biasa ngelawan dan bahkan biasanya merelakan. Kalau emang udah ada 2 pemain yang kena sama ke 10 call, mereka bakal skip. Ya mereka bakal incer belakangnya karena Gatotnya kan pasti bakal jump in ke depan. Benar-benar. Dan Lunox tuh lepas ya dari Captain Cold deh. Ketika dia order duluan, Fredrin-nya diambil. Oh, bukan Fanny ternyata ya. Ya mungkin dia ngeliat dari Broken Wall memang gak enak deh. Salah satu kerugian berarti ya untuk Fanny. Ditambah yang kayak tadi lu bilang, Lim, sebagai assassin Fanny nanti miskalkulasi terus ketemu Angela. Foto kan? Foto. Iya memang shield hard guard-nya dikurangin banget tahu, tapi heal-nya enggak. Iya, heal-nya enggak. Durasinya juga enggak nih, malah ditingkatkan 20 detik di semua level. Sekarang menurut gue yang cukup harus dipertimbangkan dari RRQ adalah gimana cara mereka head to head di God Lane. Karena jujur, opsi dari Maybe ini terlalu banyak. Dia mau mainin Granger bisa, dia mau mainin Beatrix juga bisa. Bahkan kalau bisa kita bilang, kalau misalnya Moskov-nya pun dilepas, gak apa-apa gak combine sama kalian, karena udah Lunox. Ya sekalian high ground defense juga. Semangat Mbi itu, Maybe ya. Oh Maybe itu Mbi. Wow. Kalau Maybe dipanggil Mbi, kalau aku dipanggil Mbe. Bah itu setuju, yang itu setuju. Setuju. Saya setuju. Mbe. Benar. Tapi Beatrix terbaca sepertinya. Makanya langsung di ban juga, gak dikasih adanya combo kali Beatrix ya. Simple combo tapi mematikan itu. Iya, simple banget karena Lunox-nya juga tetap masih flex ya. Kita belum tahu nih Lunox-nya bakal ke gold lane atau mid lane, walaupun aku setuju banget ini Kalea dan juga Lunox mid lane. Biarin aja maybe-nya farming. Let's say dengan Moskov, aku merasa kalau udah bawa tank jungle, bawalah juga satu hero yang bisa carry bener-bener late game-nya. Ya, makanya tadi aku bilang, kalaupun dia nggak nge-ban Moskov, topik setelah ini akan ada Dewa. Bisa Moskov ya. Iya, karena dari jauh juga. Bruno gimana? Bruno ya Maybe juga lumayan power loh. Dan di ban. Tapi Bruno akan lebih power karena Bruno bukan menjadi first priority di sini. Dan tentunya akan ada di tangan dari sosok dari Toy. Kombinasi dengan Angela, udah kayak seakan-akan lifesteal-nya ini benar-benar gak terhentikan. Benar. Karena tercium juga nih. Mereka nggak mau adanya meta strong laning berarti ya. Kari, ban. Biarkan Kari head to head dengan Granger kah? Nah ini jatuhnya jadi Moskov sih. Moskov Cloud mungkin. Ya, Moskov Games ini. Gue lebih suka Moskov di pick dari Dewa, RRQ responnya dengan Granger. Oh gue terbalik sih, gue lebih suka Granger di Dewa. Biar galak sekalian. Wow. Barangkali sama Fredrin kan, jadi dia follow terus. Make sense, terlihat agresif. Tapi balik lagi, Dewa mau main apa dulu nih? Mau main yang punya scalingnya untuk late game? Atau emang mereka pengen nabrak di early game kayak tadi? Mereka udah nemuin temponya soalnya. Mereka udah menunjukkan bagaimana cara untuk bisa bermain dengan cepat di early game. Arlot open by the way. Fredrin Arlot. Ini good option. Oh iya. Toh sama-sama juga kok mereka akan dapat apapun. Wow. Ini benar-benar Cloud-nya untuk benar-benar bermain sendiri. Dan just in case dia bermain di lane jauh, ini nggak ada yang bisa keep up menuju ke arah sosok seorang Angela. Tamus jungle bro. The view pick ya, karena ada Angela juga kan, salah satu hero support yang enak banget buat nempelin. Wait, ntar dulu, itu dia. Cici gold lane juga bisa nih. Ya, sabar dulu, Lim. Cici gold lane, Tamus, terus kita lihat di sini Granger-nya yang gold lane. Kalau gitu Tamusnya akan ada di area jungle dan Arlotkin. Udah pasti. Ini tadi tuh cuma untuk dimainkan aja Profesor. Wow. Untuk ditutup. Kenapa aku bilang dimainkan? Biar kalau seberang pun pakai Arlot sekalipun, responnya jadi berbeda. Iya. Tapi ngelihat Tamus jungle berarti harusnya ya. Harusnya. Teringat Lana ya, saya sosok dari Dewa juga loh. Ya itu dia yang sempat dibawakan sama Dewa. Tamus sebagai jungle. Membawa Dewa playoff saat itu. Ya, shout out untuk Lanaya pada saat itu ya. Dengan Tamus jungle, tapi sekarang Tamus berbeda. Dia punya energi. Jadi mana ketika energinya penuh, lavanya bakal keluar lebih sering lagi. Dan Inferno-nya sih, jangan lupa Inferno-nya. Nembak darahnya menurut gue itu terlalu tinggi. Ingat persenan darah sekarang. Dewa berhasil membuat langit dari RRQ mendung di game yang pertama. Apakah RRQ berhasil membuat cerah kembali untuk game kedua dengan line up yang luar biasa mengagetkan? So, Apple Arena, para tepuk tangannya! Let's go to the lane of doubt. Ingat, langit di game pertama belum tentu menjadi langit yang sama di game yang kedua. Ya, perubahan akan terjadi. First pick Angela, mid lane sekarang ya. Ya mungkin minusnya hanya gak ada favor, tapi favor pun kena nerf. By the way dia jadi kayak dikurangin efek healnya. Ya lebih gak ada scaling ya sekarang, sama rata 500 untuk favor. Tapi menurutku ya balik lagi karena dia bukan pengguna sepatu roamer, dia akan lebih fokus sama Flask of the Oasis-nya. Dan buat Prince mungkin harus lebih berhati-hati karena kita tahu sendiri low wave-nya itu nggak ke-reset lagi ketika dia menggunakan hard guard. Ya, itu. Jadi dia harus safe banget nih untuk clear wave-nya. Makanya banyak yang tetap bikin fleeting. Menurut gue itu salah satu untuk cooldown. Jadi lebih cepat dari low wave-nya. Opsi lain, Exotic Talisman masuk ke opsi juga. Ya. Itu bisa sebagai salah satu lah item yang Tapi jadi roll. jujur aja ya, gue ternyata kalau emang mau bermain dengan area range dengan Angela tadi di area mid. Atau itu bermain dengan Karamot. High ground defense kan? Iya, high ground. Karena dia butuh tetap high ground. Apapun yang terjadi. Ya, buat late game secure ya. Prepare for the worst untuk bermain di area mid untuk late game harus terjadi. Karena kalau enggak, ini akan sangat berbahaya kalau mereka tetap memaksakan keadaan dan lihat di sana. Menuju ke arah Susujin yang berada di level 4 yang akan sangat-sangat kuat. Dan mau nggak mau, cara ngeredamnya, ini dengan adanya Fire Slash bukan untuk dideketin ya, tapi untuk dijauhin.
Ya. Sosujin dapat level 4-nya. Berarti menandakan beberapa saat lagi kita akan melihat beberapa rotasi juga dari para jungle. Top lane. Kin bermain dengan agresif membuat Diren kayaknya agak sedikit tertekan. Selain Retribution loh. Ya, itu tadi di Ice Retribution maksudnya. Ada efek slow berarti dari Tamusnya untuk Retri dipegang Angela nggak jalan sih itu. Iya. Pasti ya, bakal kena puppet on a string. Puppet on the string, Retribution, waduh, makin pelan jalannya. Iya, dilemparin side habis itu. Waduh. Agak repot emang, tapi balik lagi itu single target. Dan jangan sampai tertangkap sama Mueza, karena Mueza punya Tsunami Slam. Tsunami Slam yang dimiliki Mueza memang belum ada saat ini. Terlihat Sosujin sudah ada mark di atas palanya. Belum ada yang bisa menyelesaikan apa yang dikeluarkan. Sosujin menjadi target utama dari para player bisa ditahan dari Ray. Defense sangat kuat dipegang dari Kin, gak bisa berbuat sangat banyak. Lihat lifesteal yang cukup tinggi membuat Sosujin tertinggal. Ternyata lifesteal-nya bukan hanya satu, tapi dua dan King. Damage sakit dari sosok Arnold di early game. Membuat RRQ para Anda ingat, memang mereka punya Ritz dengan Angela. Tapi jangan lupakan dua lifestyle pribadi dari Okta dan juga Mueza. Dan jangan lupa damage dari Okta sih. Itu yang benar-benar menghancurkan tadi. Even Tamus dengan Inferno nggak selamat. Gas lagi. Gas kembali. Dia tidak mau Tsunami Slam karena memang tidak ada di tangan dari Mueza dan Toy. Bermain dengan posisi yang sudah agresif. Tapi kalau 2 lawan 1 itu udah di luar dari kuasa Toy. Ya, awkward position ya. Rins. Waris terperangkap lagi. Ini berantakan dia nggak bisa flicker. Dengan Rins yang dimakan 2 kali secara berturut-turut. Ini membuat termasuk dari tim RRQ mereka terperangkap di gameplaynya mereka sendiri. Wow. Trappingnya agresif banget dari Ray. Iya, langsung terkena ganking yang sangat-sangat tepat sasaran dari Ray. Dia tahu persis bagaimana power dari Freddy di early game, di mana harus nabrak terus. Dia ada flicker. Udah pasti informasi yang manis sekali. Makanya Ray bakal bermain around mid lane. Dia bakal bermain bersama dengan Okta. Dan ingat, akan ada Tsunami Slam dari Mueza. Rins akan menjadi target yang sangat-sangat mudah untuk ditargetkan juga nanti timnya. Final Flash dikeluarkan menuju ke arah Tyrant. Tapi lihat itu dia dipancing itu saja. Dengan ada Tsunami Slam, apakah akan coba dibalaskan kembali. Tapi Sosujin mencoba dijauhkan. Itu dia. Dengan problem damage dari sosok Okta yang terlalu besar. Sosujin tenggelam. Pertukaran ini tidak adil sama sekali. Pertukaran dengan jungle. Dengan juga EXP. Kenapa? Karena jungle bukan tipikal jungle party, Profesor. Ya, udah pasti ya. Ini akan ada sedikit pembeda di sini. Sosujin yang udah tumbang 2 kali tapi baru mendapatkan 1 trade dari teamfight participation. Dan itu butuh effort yang begitu banyak loh. Hard guard, Inferno, bahkan tadi ada curtain call juga. Semua skill hanya untuk mencoba mendapatkan 1 kill saja di sana. Lim, ini akan combo keluar lagi. Harusnya. Cuma bahayanya adalah RRQ. Mereka nggak bisa nih lagi-lagi ngikutin temponya Dewa. Mereka harus sedikit cool down. Karena kalau nggak ya akan terus kayak gitu. Langsung Tsunami Slam. Follow up dan telah dikeluarkan dengan ada Final Slam untuk dalam perempuan. Dan itu dia baby mencoba untuk memberikan damage. Mueza memang ter-take down. Tapi Sosujin gak ada jalan untuk pulang. Sayang sekali tidak bisa dihentikan pergerakan yang mereka memang memakan hidup. Toy dengan Sky Piercer yang mungkin saat ini belum dimiliki dari Toy. Sepertinya dia tidak akan terlalu terburu-buru. Tapi Blazing Blast baby mengusir mundur dari Toy, memastikan tidak ada lagi Death Sonata yang bisa men-steal Turtle. Karena ingat, 1 Turtle sangat berbahaya. Ray coba sana memilih untuk mundur. Tidak boleh terlalu terburu-buru Sosujin. Tidak boleh terlalu terburu-buru Sosujin itu kalau ketarik pakai Final Slash. Kasusnya berbeda, karena udah gak ada lagi hardguard. Ya, dia udah turun juga OO di X-Plane Tyrant. Oke, langsung coba ditangkap dengan curtain calls ke depan sana Tyrant. Lihat, langsung sakar mau Sosujin menjadi target utama mereka. Inferno telah dikeluarkan sebenarnya adanya hardguard. Untuk karena belakang sebuah jawaban, maybe masih ada Battle Mirror, tapi Ray Retribution dikeluarkan dan sakar mau almost on take down. Tapi Ray still survive di jungle. Lagi-lagi selamat dan belum ada Sky Pierce B. Itu dia salah satu faktornya. Itu faktor yang ngebuat RRQ minim sekali untuk damage execution-nya. Glowing Water yang akan jadi jawaban di sini. Tapi sejujurnya ya, kalau kita lihat dari konsep teamfight-nya, RRQ agak dilematik. Blazing Duet dikeluarkan dia masuk lane. Sebenarnya kali ini Idok akan menjadi target utama mereka. Lihat walking damage akan dipaksa dan instant kill from Okta. Chaos Assault. Lihat dengan adanya 1 damage dari Chaos Assault semua dihantam. Dan kali ini Sosujin benar-benar berada dalam posisi yang terpuruk. Gold yang dimiliki Sosujin ini tidak terlalu banyak karena rotasinya juga dia pelan. Point kill belum maksimal, ditambah lagi dengan Sosujin udah tumbang 2 kali, Lim. Makanya nih, kayaknya tempo dari fighter jungle nggak bisa terlalu intens juga karena lawannya tank jungle, Be. Nah, dia karena dilema juga nggak sih, Ling? Tadi kita lihat Sosujin yang digas, hardguard masuk ke Sosujin, Diren itu jadi target. Tapi kalau misalkan hardguardnya ke arah Diren, emang combo, emang dinamis banget Cici sama Angela. Tapi Sosujin yang bakal bonyok. Ini harus buka duluan deh. Kalau ngeliat tuh kemarin ya kita contohnya dari Onyx lah ya, yang pakai Angela juga kemarin. Cici dan Angela dia open duluan, Be. Ya. Mau nggak mau, karena kalau yang open adalah dari Dewa nggak sempat. Oke, avatar diambil sekarang Gameplay kembali defense setelah dikeluarkan Okta masih ada order balance tapi lihat terperangkap di sana Tamusnya. Lihat sosok dari Okta, dia tahu bakal coba di-all-in, apakah menjadi tanggung utama dari Chaos Assault yang mendapat masukan dari tim RRQ. Mereka sampai bisa dimakan. Tapi lihat Idok menjadi satu poin utama Okta yang tershut down. Finally, Okta menjadi bulan-bulanan termasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk melakukan sedikit fighter. The power of Retribution apakah didapatkan oleh Ray. Toy udah punya Sky Beast di depan sana. Bakal coba ditahan dan Retribution menutup jalan satu-satu utama. Harus Russell dan Blazing Blast baby
Mengusir time free by Kevin. Flicker agresif dan fight the takedown. Maybe. What the blazing went from Maybe. Wow, keputusan yang tadi sangat beresiko RRQ. Mereka kontes turtle-nya tanpa sosok Retribution. Wow. Itu udah bukan mengambil resiko, mereka adalah resikonya. Dan sekarang Sunji adalah ancaman. Enggak ada lagi harga yang bisa melindungi Sunji. Shutdown pun terjadi, Bes. Kali ini menjadi tujuan utama mereka karena tengah. Tersisa satu lagi sebelum best suret mereka. Inner. One last inner. Itu dia bahkan game nya ya, by Dope tadi. Terakhir kali Tamu score sebagai jungle ya di tangan Dewa saat itu, Lanaya. Lanaya. Dan tentunya tanpa dia pengguna Retribution, RRQ melakukan team fight itu udah dead end buat mereka. Ya. Mudah sekali buat Ray dan bahkan maybe menargetkan lini belakang. Flicker tadi targetnya dan Toy yang gak punya escape tools lagi udah pasti bakal tumbang. Profesor Lim, dari tadi kita selalu berbicara tentang God laner-nya, mid laner, EXP laner. Tapi yang kita dari tadi lupakan adalah maybe menjadi Cloud yang prematur. Ya, ini cepet banget itemnya sih. Baru di menit ke-8 berarti ya. Hampir full dan pasif. All defense sudah ke-trigger. Untuk objektif selanjutnya bakal lebih mudah. Itu dia Cloud ya, di patch sekarang emang lebih bisa connect untuk team fight besarnya. Dan setup mau seperti apa coba di sini untuk hardguard yang dimiliki juga. Cancel tauntnya. Kalau gua lihat ya, Lim, ini in my humble opinion, RRQ nggak bisa dia agresif ngebuka sih. Dia cukup ngerespons. Kalau dia lagi-lagi ngebuka, benar-benar ini akan menjadi keuntungan untuk Dewa. Kenapa? Dewa cuma tinggal menyambut. That's it. Ya, mungkin maksimalnya tadi di turtle ketiga kan. Itu ya waktu terakhir lah. Waktu Bisa. prime tadi ya. Ya combo Cici Angelanya masih bisa jalan. Tapi kalau sekarang harus hati-hati. Karena bisa di-punish. Ada gap gold juga nih, jangan lupa. 3.000 gold Dewa, unggul hampir 4.000 bahkan. Dan mereka sangat-sangat mudah sekali untuk bisa melakukan team fight karena mereka punya Tsunami Slam. Ya. Dan ada fleeting time dari Muezo. Itu dia yang berhasil dibuka oleh para pasukan dari tim Dewa. Ini langit kembali mendung. Sang Raja melihat di atas kastilnya langit mendung di arena Dewa. Dan lihat pada slide! Broken is the classic from Maybe. Di depan sana gagal mendapatkan apapun. Apa Squad membuat hidup tenggelam di dalam sungai. Dan nampaknya di depan sana Sunji seorang diri kali bisa menemani. Dua pemain dari RRQ. Dua raja tenggelam di sungai yang mereka lewati sendiri. Dan gak bisa untuk mendapatkan pertukaran. Gak ada yang tumbang. Dewa mendapatkan Lord secara free. Itu tadi Dewa. Maybe padahal gak maksimal pressing rate-nya. Iya. Pertama ketangkep, kedua dia harus mundur. Udah jadi sebenarnya Maybe tadi gak nge-deal damage. Tapi seriously, melepaskan Arlott Kin. Ketika kita melihat Kin perform banget dengan Arlottnya pada debut dia. Benar-benar menjadi sebuah ancaman dan baru saat kita melihat another final slash dari Kin. Yang membungkam RRQ di team fight besar. Mereka kehilangan lagi secara kuantitas. Dan goldnya semakin lebih tenggelam. Trinity Swift udah jadi ini makin lebih berbahaya. Dan jangan sampai item keempat dari sosok dari Maybe. Dia nggak win of nature dan dia malah ngebuat si Hulk. Ini tapi serius ya, semua berawal dari Glowing One Rinse. Karena nggak punya Flask of the Oasis. Mueza mudah banget untuk nge-pick off siapapun. Iya, iya. Udah pasti bakal kena burst. Siapapun yang kena Tsunami Slam akan hilang. Apalagi ngeliat dari Idoki juga Domi kan. Anti-Regen jadi dua nih sebetulnya. Dan yang Bulldog Regas ini itu yang paling penting sih, Be. Bukan cuma dari heal-nya atau anti-burst-nya. Iya. Tapi dari heal love wave yang nggak bisa di-spam terus-menerus sekarang. Itu dia, dari heal-nya. Anti-burst juga, efek foto. Yang kebetulan kita tahu sendiri sebagai mid laner, di atas menit yang kedua udah nggak bisa lihat Tsunami Slave, tapi di sini nggak bisa bertahan cukup lama. Sosoknya ter-takedown. Ini bencana. Dua hilang. Masih dapat kasihan, berhasil mendapatkan satu, tapi tampaknya life cukup tinggi untuk mendapatkan anak Dewa. Idok harus mundur, mau tidak mau. Dengan pasukan dari Dewa. Kini lepas satu oleh Ray. Kehilangan best turret dari pilihan utama mereka. Dan bahkan ini bencana. Fokus pada base-nya. Sang Raja bertekuk lutut di hadapan para Dewa. 2-0 tanpa balas. One-sided game kembali terjadi. Dewa membuktikan kalau di patch baru mereka punya warna yang baru. Bahkan RRQ tak berkutik sama sekali. Adaptasi yang dilakukan Dewa sangat-sangat luar biasa. Dewa menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang mampu dan tidak kesulitan untuk berhadapan dengan patch terbaru.